nomor 59. Bagus sekali. Kotor banget ya. Nah, kan benar teman-teman. Jadi tadi aku makan itu bayarnya Rp55.000. Jauh kan di atas perkiraanku yang tadi bilang 40 ribuan ya. 55.000. Tuh buat teman-teman yang mau makan di rumah makan Umega, ya disiapkan saja uangnya. Satu orang 50.000. Pakai ayam sama es teh ya. Kalau pakai telur harusnya sih 40 ribuan. Mungkin tadi perkiraanku tuh harga pakai telur ya. Jadi siapkan per orang itu berarti Rp50.000. Dan kita update sekarang di sini ada bus apa aja karena ini ada banyak bus yang baru masuk. Paling ujung di sebelah kanan rumah makan ini ada bus NPM dengan nomor V78 dari Jakarta juga tentunya. Lihat kotor sekali ya. Ini ada Gumarang Jaya. Ada 3. Ini baru masuk. Ini konvoy nih berarti 3 nih. Gumarang Jaya. Terus ada Transport Express yang tadi. Ada Al Hijrah. Di sana ada lagi. Ini ada Mior. Ada bus yang kita naiki. Wih, ada Al Hijrah dan ada Mior lagi. Kurang lebih kita berhenti di rumah makan Umega Gunung Medan sekitar 35 menitan. Akhirnya kita mundur meninggalkan parkiran rumah makan Umega dan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Kota Padang, Sumatera Barat. Dan ini aku duduk di bawah dulu sebentar ya, merasakan bagaimana rasanya duduk di sini. Iya, Dedi Rizky. Iya, Dedi Rizky. Halo. Dia mau pakai mobil dia. Oh, Kalau yang di Kalau itu Transiten di Solonto. Mas dari Bang, sih bang, tas perempatan tuh. deh. Hampir jam 3 sore, ini kita ada berhenti di masjid teman-teman. Jadi ini ada penumpang yang mau buang air besar. Nah, jadi kalau ada yang mau buang air besar, tinggal bilang aja ke kru ataupun driver, nanti langsung dicarikan tempat. Seperti sekarang ini ya, kita berhenti di masjid. Ini Masjid Raya Silungkang, Sawah Lunto. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau naik bus, kalau emang pengen buang air besar, langsung bilang aja ke kru atau drivernya ya. Lihat ini kondisi bus sudah kotor sekali. Ini velg aluminium sudah tidak kelihatan kayak seperti aluminium ya. Karena udah ketutup debu semuanya. Begitu juga dengan bagian bawah bodinya tuh. Full debu semua. Setelah 10 menitan kita berada di masjid tadi ya. Ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Dari sini menuju ke kota Solok mungkin sekitar setengah jam ya, lebih lah, hampir 1 jam lah ya. Nah ini ada bus Gumarang Jaya berhenti juga tuh, mungkin ada penumpang yang turun. Nah ini aku pindah ke kursiku sleeper 1.
akhirnya kita tiba juga teman-teman di Terminal Bareh Solok. Merupakan terminal yang membawa kita ke masa-masa tahun 90-an awal. Karena terminal ini dibangun pada tahun 1994. Ini tumben nggak ada petugasnya di sini. Nah, kalau untuk bus TAM itu kantor perwakilannya ada di paling ujung. Jadi ini kita lewat belakang ya, muterin terminalnya dulu ke belakang, nanti baru kita mengarah ke pintu keluar. Karena untuk kantor perwakilannya itu dia bersebelahan dengan Al-Hijrah, ANS, dan juga MPM, yang mana posisinya ada di dekat pintu keluar dari Terminal Bareh Solok. Tuh, sepi sekali ya teman-teman. Ini kita termasuk yang tiba awal-awal. Kita lihat ya, ada bus apa yang sudah tiba di Terminal Bareh Solok selain bus TAM yang aku naiki sekarang. Oh, ternyata ini sudah ada satu unit bus Al-Hijrah. Wih, selain berdua ini kayaknya belum ada lagi deh yang datang. Ya, jadi di Terminal Bareh Solok ini kita berhenti di agen atau kantor perwakilannya dari bus TAM. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus TAM bisa langsung ke sini ya, atau bisa juga reservasinya via nomor telepon atau WhatsApp yang ada di sini. Silakan dicatat atau di screenshot aja ya, nih nomornya. Setelah selesai kita di Terminal Bareh Solok ini melanjutkan perjalanan dari sini sampai ke Kota Padang. Kalau lancar ya, itu sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam saja. Kalau tidak macet di Sitinjau Lawik, semoga tidak ya. Jadi dari kota Solok menuju ke kota Padang itu jalanannya menanjak terus sampai ke Sitinjau Lawik ya teman-teman. Nanti setelah kita menemukan Sitinjau Lawik yang panorama 1, baru itu udah turunan terus sampai ke kota Padang. Sekarang kita tiba di salah satu tempat atau spot yang paling aku suka kalau melakukan perjalanan menuju ke Sumatera Barat, khususnya ke Padang ya. Karena selalu lewat sini. Ini tuh kayak kalau lihat video-video orang-orang di Swiss ya, kayak gini teman-teman, bagus banget. Kayak landscape-nya tuh luar biasa, masih terjaga banget tuh di sini. Terus juga masih jarang ada bangunan-bangunan juga. Jadinya kelihatannya bagus, jalanannya juga kayak gini, cuma satu-satu tuh ya. Keren sekali. Di sini ada jalanan longsor seperti ini dan kayaknya udah mau sebulan ya ini belum diperbaiki juga sampai sekarang. Untungnya jalanan di sini nggak terlalu padat, jadinya tidak menimbulkan kemacetan yang berarti.
saja kau kira ku percaya semua segala tipu daya. Oh, percuma kau buat sempurna awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balas kau kan celang, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Akhirnya usai sudah semua, ku dapat tertawa bahagia. Selalu tampak indah awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balas kau kan celang, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Jadi kali ini aku full record ya teman-teman di Sitinjau Lawik, biar teman-teman tahu bagaimana full dari jalanan Sitinjau Lawik, dan ini salah satu yang paling ekstrim teman-teman. Nah ini pas banget lagi ada truk yang berhenti di tanjakan tuh, pas banget di belokannya. Dan lihat ini sebelah kirinya tuh jurang, terus jalanannya kelihatan tuh ke sana arah jalanannya. Jadi ini benar-benar aku nggak kebayang kalau malam sih teman-teman di sini. Tuh. Wah ini truk dia trouble di pas belokan yang menyebabkan jadinya tuh jalanannya gantian dari arah kita dan juga dari arah lawan. Jadi yang lewat sini tuh benar-benar yang udah jam terbangnya tinggi lah teman-teman. Apalagi kalau malam ini tidak ada penerangan sama sekali. Bisa diperhatikan ya, di kanan dan juga kiri itu tidak ada lampu jalannya sama sekali. Jadi benar-benar mengandalkan lampu dari kendaraan saja. Jadinya kalau untuk pengendara yang belum terbiasa lewat sini itu challenging banget. Terus juga di sini rawan longsor nih, tempat kita sekarang yang lagi dilewati. Bisa dilihat ya tanahnya tuh. Wih, rawan banget longsor di sini nih. Memang sering ya di sini longsor ya. Kalau udah longsor udah deh, macetnya tuh udah pasti panjang sekali dari Padang ataupun dari Solok teman-teman. Wih, ngeri banget ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Sitinjau Lawik ini adalah salah satu jalanan yang umurnya sudah sangat lama teman-teman. Ini dulu pertama kali dibangun pada tahun 1904 untuk memfasilitasi pengangkutan hasil bumi dan komoditas rempah-rempah antar wilayah, dan pembangunan jalur tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 tahun hingga selesai pada tahun 1914. Jadi udah 112 tahun ya jalanan Sitinjau Lawik ini. Pada awalnya jalur Sitinjau Lawik ini hanya berupa jalan tanah
yang berdebu di musim kemarau tanpa permukaan beraspal dulunya. Tapi ya tentunya seiring perkembangan zaman ya sekarang sudah diaspal. Terus juga ditebalin pakai cor-coran juga ya. Kemudian kawasan Sitinjau Lawik ini berada di wilayah perbukitan dengan kontur medan yang curam dan juga berkelok. Nah, jalanan yang curam dan berkelok ini memanjang sekitar 15 km teman-teman. Jadi kebayang ya, sepanjang 15 km kita melewati jalanan yang berkelok, naik turun, tanjakan turunan yang curam. Yang paling ujungnya dari arah ke Solok ya, menuju ke Padang tentunya adalah Panorama 1 yang sering kita lihat di sosmed, di internet yang sudah go internasional juga. Nah, itu nanti kita akan lewati. Namun sayangnya di Sitinjau Lawik ini masih banyak banget tempat-tempat yang dari sisi keselamatan atau safety itu kurang sekali ya teman-teman. Mungkin dari tadi teman-teman perhatiin ya, yang mana jalanan yang seharusnya ada pembatasnya itu tidak ada. Makanya jalur atau daerah Sitinjau Lawik ini sering sekali memakan korban. Yang teman-teman bisa cari beritanya itu udah banyak banget kendaraan-kendaraan yang menjadi korban di jalur Sitinjau Lawik ini. Karena ya pertama penerangannya itu tidak ada. Kedua banyak sekali untuk pembatas jalan yang tidak ada. Wih, ini truknya punya Mior teman-teman. Seperti biasa ada tulisannya di kacanya ya. Tuh, punyanya Mior. Ada ratusan, kayaknya hampir 1000 unit deh truknya Mior yang seperti itu. Jadi balik lagi ke safety tadi ya. Jadi di Sitinjau Lawik ini ada banyak sekali tempat yang seharusnya diberikan pembatas namun tidak ada teman-teman. Jadinya ketika ada kejadian-kejadian rem blong atau truk yang tidak kuat nanjak, itu akhirnya dia masuk ke jurang yang harusnya di situ disediakan pembatas jalan yang tinggi serta kokoh gitu. Nah, seperti sekarang nih, ini kan tikungan tajam ya, juga turunan. Kalau dari sana kan tanjakan. Itu di bagian ujungnya tuh lihat pembatasnya. Ada yang udah bolong, ada yang udah miring, juga tidak kelihatan ya warnanya. Cat warna kuningnya sudah menghilang. Jadi kayak minim banget dari sisi safety-nya gitu loh. Aku nggak ngerti ya apakah memang tidak ada pemerintah yang lewat sini atau gimana, aku juga kurang paham. Tapi harusnya sih kalau ada yang lewat sini ngerti lah. Kalau ini tuh dari sisi safety kurang sekali. Ya mungkin dengan adanya video ini ya nanti ada orang-orang yang berkepentingan di keselamatan jalan atau di Kementerian PUPR atau apalah pokoknya yang berhubungan dengan keselamatan jalan raya bisa ngelihat inilah kondisi terkini dari jalanan Sitinjau Lawik. Yang bayangin itu pembatas jalannya ada kadang tidak ada, tuh bisa dilihat ya, pembatas jalannya juga udah pendek banget. Udah nih depan nih, ini depan tempat ekstrim teman-teman, lihat mana pembatas jalannya tuh, ujungnya jurang loh itu, nggak ada pembatas jalannya. Jadi buat orang-orang yang baru pertama kali lewat sini tuh kayak wih menyeramkan sekali teman-teman. Terus juga kan truk itu lewat sini mungkin ratusan unit ya setiap harinya, atau bahkan ribuan yang lewat sini setiap harinya dari arah Solok maupun dari arah Padang. Jadi kayak setiap hari kayak mempertaruhkan nyawanya gitu loh lewat sini. Nih lihat ya sebelah kiri tuh, ini kan jurang ya teman-teman. Lihat pembatas jalannya tuh ini nggak ada, ini baru ada sedikit, mungkin nggak ada 100 meter, habis itu udah hilang lagi deh pembatas jalannya ya kan. Jadi emang ya sudah seharusnya lah ini diperbaiki, terutama di masalah penerangan dan safety.
Wih, lihat teman-teman, ini ada pesepeda dong. Dia dari arah Padang. Wih, luar biasa, itu fisiknya kuat banget sih. Aku aja kayaknya nggak akan sanggup deh kalau disuruh goes sepedahan lewat sini. Karena di sini tuh tanjakannya curam banget dan panjang teman-teman. 15 km, bayangin aja nanjak 15 km, kayak mana itu rasanya itu. Luar biasa. Tapi kalau naik motor, suatu saat aku pengen banget sih naik motor lewatin si Tinjau Lawik. Kayaknya kepikiran ya, ngirim motor dari Jakarta, naik bus, terus sampai Padang, turunin motor, nginep, terus besoknya naik motor dari Padang ke Solok. Kayaknya seru tuh teman-teman ya. Nah ini juga truknya punya Mior teman-teman. Jadi kalau teman-teman di Sumatera Barat, Riau itu kayaknya ngelihat truk Mior itu kayak pemandangan yang pasti gitu. Karena memang truknya banyak sekali. Ini juga nih truknya Mior. Tuh banyak banget truknya. Kayak hampir tiap 5 menit kita tuh ngelihat satu unit truk Mior gitu. Nah kalau tiba-tiba jalanannya menjadi padat seperti ini, biasanya di depan itu ada truk. Jadi kalau truk itu teman-teman mau nanjak ataupun turunan itu memang harus pelan. Kalau nanjak pasti pelan karena dia kan harus pakai gear yang rendah. Nah turunan juga harus pelan. Supaya apa? Supaya ketika turunannya itu dia tidak terlalu berat kerja dari remnya. Jadinya harus pakai gigi rendah untuk membantu engine brake teman-teman. Nah ini di sebelah kanan ada tempat pencucian truk. Tuh lihat, banyak sekali truk yang lagi dicuci. Wah ternyata macet teman-teman. Wah kalau dari sini lumayan panjang nih macetnya. Nah ini truk punyanya Mior tuh, ada stikernya di kaca, Mior Prima Abadi. Jadi kalau dari sini lumayan lama sih. Ini macetnya ujungnya sampai ke Panorama 1 seperti biasa. Karena si Tinjau Lawik ini berada di tengah-tengah kawasan hutan ya, jadi masih banyak monyetnya kayak gini. Dan monyet-monyet ini kalau sore ya turun ke jalan kayak gini teman-teman, karena banyak orang-orang yang kasih makan, jadinya terbiasa dia. Sekarang jam 5:16. Lihat, ini kita masih di sini tidak bergerak-bergerak ya. Berarti ini buka tutupnya lumayan lama ya teman-teman. Dan ini sekarang lagi dikasih jalan untuk kendaraan-kendaraan yang dari bawah dulu. By the way, sebelah kanan ini pembangunan flyover ya. Nggak tahu nih kapan jadinya, karena di sini kan tekstur tanahnya itu lumayan menantang sekali ya, apalagi untuk pembangunan sebuah flyover. Lihat teman-teman, ini kecil-kecil banget monyetnya dan masih ada yang anakan dong. Dan dia udah berani turun ke jalan tuh, yang kecil-kecil banget tuh. Dan dia tuh nggak takut loh, ya karena udah saking terbiasanya ya dikasih makanan. Tuh lihat banyak banget, ada puluhan di sini. Oke, ini dia akhirnya kita tiba juga di Panorama 1 si Tinjau Lawik. Aduh, ini mobil-mobil kenapa tiba-tiba masuk gini sih? Ini teman-teman jangan pernah ditiru ya kayak gini ya. Kendaraan besar lagi turunan mau manuver nih, ada lagi satu nih. Ya ampun, sampai diklaksonin sama drivernya karena nggak boleh. Ini kita kan lagi mempertahankan speed supaya kerja rem tidak berat ya. Ini tempatnya konten kreator berkumpul di sini. Dan inilah si Tinjau Lawik Panorama 1, tempat yang sangat fenomenal. Setelah keluar dari daerah si Tinjau Lawik, kita tetap turunan. Bedanya di sini jalanannya tersisa satu lajur ya teman-teman. Tapi ini tetap turunan sampai nanti kita tiba di perempatan bypass Padang.
Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Kota Padang. Jadi ini aku turun di seberangnya dari agen atau kantor perwakilannya dari TAM. Jadi posisinya agennya tuh ada di seberangnya dari tempatku sekarang. Tuh, barengan sama Epastar, Jatra, dan apa itu? Travel apa ini? Oh, Yanti Group. 33 jam perjalanan dari terminal Kampung Rambutan. Ini lihat, udah tidak ada bentuknya ini ya, muka. Jadi malam ini aku istirahat dulu di Padang. Besok pagi langsung kembali ke arah pulang ke Palembang. Terus dari Palembang ke Bandung gitu. Jadi perjalananku masih lumayan lama ya, masih sekitar 4-5 hari lagi baru akhirnya pulang ke Jakarta. Ya, seperti itulah perjalanan kita bersama bus TAM. Merupakan bus yang sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman coba melakukan perjalanan dari Bogor sampai ke Lubuk Basung, atau jalur yang dilewatinya sama seperti aku dari Kampung Rambutan ke Padang, itu juga sangat bisa. Harganya mulai dari Rp700.000 sampai dengan Rp850.000 saja. Armadanya baru, lengkap fasilitasnya, ada CCTV sepanjang jalan yang on ya, nyala rekam sepanjang jalan, jadi aman lah kita diawasi oleh CCTV. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dari part 1 sampai sekarang aku tiba di Padang. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet guys, Padang. Al Hijrah, Pamenan Mato baru tiba juga. Wih, penumpangnya baik juga ya. Halo, hati-hati.